Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah walaupun secara online. Kalau kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama terlebih dahulu tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan, setelah kami menaikkan pujian pengagungan kepadamu, biarlah sebentar kalau kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Kami perlu kekuatan, kami perlu peneguhan lewat firman-Mu supaya kami boleh tetap berjalan menurut kehendak rencana-Mu yang sempurna. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk setiap kami yang ada. Dengar seru doa kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini saya mau mengangkat satu tema, Yesus cukup buatku, atau versi Inggris dipakai kata Jesus enough for me ya. Yuk saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, Matius 14 ayat 27 sampai 32. Sekali lagi, Matius 14 ayat 27 sampai 32. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dari tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kisah yang baru kita baca ini sudah berulang kali kita baca. Kita sering mendengar khotbah tentang Yesus berjalan di atas air, kemudian Petrus ingin mengikuti berjalan di atas air sama seperti Yesus gurunya. Tetapi kali ini saya ingin kita mencoba merenungkan dari sisi yang agak berbeda, dan mudah-mudahan ini semua memberikan satu pemahaman baru buat setiap kita yang mendengar akan firman pagi hari ini. Kalau kita membaca di perikop ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Yesus sengaja menyuruh murid-murid mendahului dia menyeberang ke seberang danau itu. Karena dia pikir murid-murid adalah mantan nelayan. Mereka lebih menguasai medan di danau, di lautan itu. Dan Yesus juga suruh orang banyak kembali setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus sendirian di sana. Apa yang dilakukan Yesus? Alkitab mencatat bahwa Yesus naik ke atas bukit, dia berdoa malam itu. Yesus adalah pribadi yang selalu menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Karena dia tahu untuk pelayanannya di depan, dia perlu kekuatan dari Bapa di sorga. Nah, kita sebagai orang percaya, kita perlu belajar. Kita perlu mengambil waktu-waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan untuk kita dipersiapkan melakukan hal-hal yang ada di depan. Kita tidak tahu yang ada di depan kita yang menanti apa, tetapi dengan kita berdoa, membangun keintiman dengan Bapa di sorga, di sana kita mendapat kekuatan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus selesai berdoa, dia menyusul murid-murid. Alkitab mencatat perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan murid-murid menghadapi gelombang karena angin sakal. Perahunya diombang-ambingkan karena angin
angin sakal. Bapak Ibu Saudara, saya yakin murid-murid tentu terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Akan tetapi hari itu mereka sedang berjuang sedemikian rupa, dan tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sesosok pribadi melangkah berjalan di atas air menghampiri mereka. Dan tentu saja hal itu membuat mereka ketakutan. Lalu mereka mulai terkejut sambil berseru, "Itu hantu, itu hantu." Nah, Bapak Ibu Saudara, kadangkala di dalam ketakutan kita seringkali nggak bisa melihat kehadiran Tuhan. Justru kita lebih melihat bahwa itu ada pribadi yang lain, bukan Tuhan yang sedang menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Kita perlu membangun iman kita supaya kita bisa menemukan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau saja waktu itu murid-murid dia tenang menghadapi gelombang, mereka kan pengalaman ya Bapak Ibu Saudara. Harusnya ketika mereka menghadapi gelombang itu, mereka hadapin itu sebagai nelayan-nelayan yang berpengalaman. Lalu ketika mereka melihat ada pribadi yang berjalan di atas air, kalau mereka kenal betul akan Yesus yang adalah guru mereka yang agung, sang pembuat mujizat, harusnya mereka mulai ketika semakin dekat, mereka tidak terlalu dikuasai oleh ketakutan. Tetapi kita pikir memang wajar, karena dari jauh mungkin tidak kelihatan, hanya samar-samar sesosok pribadi melangkah di atas air, sehingga mereka secara spontan berteriak, "Itu hantu, itu hantu." Mungkin kalau kita juga akan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi untungnya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mulai ketakutan, Yesus berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus bilang, "Tenang." Dalam terjemahan lain dipakai kata, "Jangan takut, jangan gelisah, bersukacitalah, ini aku," kata Tuhan. Jangan takut. Nah, artinya Yesus mencoba memberikan penghiburan, mencoba memberikan kata-kata kekuatan kepada mereka bahwa Dia yang datang menjumpai mereka. Dia ingin menyatakan dirinya di tengah-tengah gelombang itu, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Bahkan ketika terjadi gelombang angin sakal, Dia masih bisa tetap berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu, ketika murid-murid mulai mendengar itu Yesus, seperti biasa kita tahu bukan? Si Simon Petrus, dia yang selalu ingin menonjol, dia langsung secara spontan dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali berpikir, memang Petrus ini adalah satu pribadi yang sok ngejago dibanding murid-murid yang lain. Dia selalu ingin tampil lebih dibanding yang lain. Dia ingin menonjolkan dirinya ya. Kadang kita berpikir seperti itu. Sampai hari ini saya juga masih berpikir seperti itu. Sampai waktu saya membaca merenungkan ayat ini, saya seolah-olah mendapatkan klik, ada sesuatu yang buat saya tersentak. Kita kadang lihat sisi itunya loh. Ada sisi lain yang kita nggak duga-duga. Barangkali saja Petrus hari itu, waktu dia tahu itu Yesus, dia tahu kalau ada Yesus, situasi sesulit apapun, dia merasa tenang dekat Yesus. Makanya dia bilang, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang mendekat, berjalan di atas air." Petrus ingin mendekat kepada Yesus. Buat dia, Yesus itu cukup. Buat dia ketika menghadapi apapun juga, kalau dia bersama Yesus, that's enough, more than anything. Dia tahu yang dia butuhkan adalah pribadi Yesus. Dan sebab itu Petrus secara spontan berkata, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku datang mendekat, berjalan di atas air." Buntutnya memang gak enak Bapak Ibu Saudara. Buntutnya dia ingin seperti Yesus, berjalan di atas air. Tapi saya percaya ini pernyataan iman yang secara refleks
lontar dari perkataan Petrus. Karena dia melihat gurunya bisa berjalan di atas air. Berarti kalau dia ingin mendekat kepada Yesus, dia juga akan diberi kemampuan berjalan di atas air. Dan faktanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca, begitu Yesus mendengar kerinduan hati Petrus, begitu Yesus mendengar seruan Petrus, Yesus berkata, mari datanglah. Ya, di ayat yang keberapa itu 29, Yesus berkata, datanglah. Begitu mendengar ucapan Yesus, Petrus melangkah keluar dari atas perahu. Dan heran Bapak Ibu Saudara, Petrus mulai melangkah di atas air. Dia berjalan setapak demi setapak dengan takut-takut mungkin, karena dia tahu ini air, bukan daratan. Bisa saja dia tiba-tiba tenggelam. Tetapi berdasarkan undangan Yesus, Petrus melangkah. Selangkah demi selangkah dia maju menghampiri Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Petrus mulai merasakan tiupan angin di sekeliling dia. Dia mulai takut, and then dia mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara, biasa kan ketika kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, kadangkala fokus kita ini mudah digeser. Ketika situasi sekeliling kita mulai menakutkan, mulai banyak masalah, fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi kita beralih kepada masalah. Kita beralih kepada situasi yang kita hadapi. Sehingga itu yang mempengaruhi kita dan membuat kita tenggelam di dalam lautan masalah. Dihempaskan seolah-olah ingin menenggelamkan kita di dalam semua masalah situasi yang kita hadapi. Itu yang dialami oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara. Kerinduan yang awal dia ingin dekat sama Tuhan, dan yang dia yakin kalau dia bersama dengan Tuhan, dia mendapatkan ketenangan, damai sejati. Tapi begitu dia merasakan tiupan angin, dia mulai dipengaruhi oleh tiupan angin itu. Dia mulai tenggelam. Untungnya Petrus ingat untuk berseru, untuk berteriak kepada Yesus. Di ayat yang ke-30, Petrus dikatakan ketika ia mulai tenggelam, dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, Petrus dia langsung berteriak ketika dia merasa dirinya mulai tenggelam. Dirinya mulai takut dengan angin yang dia rasakan di sekitar dirinya. Dia mulai berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kadangkala ketika kita mulai seperti Petrus, Bapak Ibu Saudara, hidup kita mulai tenggelam di dalam lautan masalah. Kita mulai dikuasai oleh pergumulan hidup kita, oleh situasi yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin kita perlu ambil waktu berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Karena ketika kita berseru, telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Seperti Tuhan, dia mendengar seruan Petrus, dan tangannya terulur menangkap Petrus. Dia menyelamatkan Petrus, dia memegang Petrus. Dan Alkitab katakan, dia pegang Petrus sambil dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di terjemahan lain dikatakan, little faith, orang yang punya iman yang kecil, mengapa engkau bimbang? Kadangkala kita udah mulai membangun iman kita, bukan? Tetapi ketika masalah yang terjadi di sekitar kita datang bertubi-tubi, kita mulai, tadinya pengharapan kita sama Tuhan begitu kuat, lalu muncul masalah satu, muncul masalah berikutnya, masalah lagi, kita mulai bingung. Fokus kita yang tadinya sama Tuhan mulai bergeser kepada masalah kita, dan itu membuat kita mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu Pak Faren mengingatkan kita, mengajar kepada kita untuk kita tetap tinggal tenang. Bagaimana caranya? Menaruh pengharapan kepada Tuhan, menguasai diri kita dengan menguasai pikiran kita.
dan tetap tenang menghadapi apapun juga. Karena di dalam semua yang terjadi, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita dimampukan untuk keluar dari setiap pergumulan hidup kita, melihat penyertaan Tuhan dinyatakan. Hari ini kita melihat pengalaman Petrus pribadi sebagai penulis surat yang minggu lalu kita pelajari. Dia mengalami situasi yang seperti yang pernah dia tuliskan. Bagaimana ketika dia merasakan tiupan angin dan gelombang yang ada di sekitar dia, dia mulai gelisah, dia mulai tenggelam. Tapi ketika dia berseru, Tuhan tolong, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah kita mau membangun kepercayaan kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Mungkin saat ini sebagian orang sedang mengalami ketakutan. Yang kerja mulai berpikir, aduh, dengan kondisi ekonomi sekarang, jangan-jangan perusahaan akan melakukan PHK kepada karyawannya. Sebagai pengusaha, pemilik perusahaan, mungkin kita berpikir, aduh, untuk biaya produksi di perusahaan saya, untuk menggaji karyawan, biaya-biaya itu lebih besar daripada omset yang didapat. Kayaknya cukup berat dan kemungkinan untuk terus dilanjutkan akan memberatkan perusahaan. Dia sedang bergumul nih, ke depannya mesti gimana. Buat mereka yang bekerja di sektor informal, para pedagang yang keliling, para ojek online, atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendapat gaji rutin bulanan tapi pendapatan sehari untuk sehari. Orang yang bekerja seperti itu, buruh kasar, pedagang di pasar, mereka mulai berpikir juga ketika sekarang nanti hari Rabu akan dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Aktivitas kita di luar mulai ada pembatasan-pembatasan. Kita tidak bisa lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Orang waktu kemarin juga udah mulai banyak menurun omset pendapatan kita di sektor informal. Belum lagi yang lain. Apalagi kalau sampai PSBB itu dilaksanakan, akan semakin drop mungkin pendapatan kita. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari belajar seperti Petrus ketika dia berkata, Guru, kalau itu Engkau, suruh aku datang mendekat, berjalan di atas air. Kalau kita tahu ada Yesus menyertai kita, kita bisa berkata seperti Petrus, Tuhan, kalau ada Engkau, Engkau cukup buatku. Apapun yang aku hadapi, selama ada Tuhan menyertai aku, itu yang memberi kekuatan, memampukan kita melewati itu semua. Dulu zaman saya masih melayan jadi pembina PRPK, saya ingat waktu saat-saat terakhir anak-anak PRPK itu sering nyanyi satu lagu. Mungkin kita juga sesekali masih suka nyanyiin yang Christ is enough for me, Christ is enough for me, everything I need is in you, everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Biar seperti pujian ini, mari kita mau bilang, Tuhan, Engkau cukup buatku. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kami mau menggantungkan pengharapan kami, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena Tuhan cukup buat hidup saya. Dan seperti tadi bagian akhir pujian ini katakan, I have decided to follow Jesus. Aku sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, aku tidak akan mundur, aku tidak akan mundur. Biarlah ini menjadi satu
pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami hari ini mendengar kisah Petrus Tuhan, bagaimana kami melihat sisi yang lain Tuhan. Mungkin selama ini kami berpikir Petrus adalah pribadi yang ingin menonjol, ingin menunjukkan bahwa dia lebih dari murid-murid yang lain. Tapi ada sisi lain yang mungkin kami bisa pelajari dari kehidupan Petrus, bahwa dia punya kerinduan untuk dekat dengan Engkau. Buat Petrus, Engkau cukup buat dia, lebih dari cukup, Engkau segala-galanya. Sehingga ketika dia mau mendekatkan dirinya kepadamu Tuhan, di situ anugerah-Mu nyata sempurna. Engkau menyatakan belas kasihan-Mu, sehingga sekalipun Petrus sempat gagal ketika dia mulai dikuasai oleh angin dan gelombang, dia mulai tenggelam. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong dia. Dan kami juga boleh belajar dari kisah ini. Kalau kami melihat ketika mereka menaikkan Yesus dan Petrus ke atas perahu, di Injil Matius dikatakan angin ribut itu menjadi tenang. Dan di Injil Yohanes dikatakan mereka sampai di tempat tujuan. Tuhan akan bekerja menentukan gelombang. Tuhan akan bekerja mendatangkan percepatan-percepatan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Ketika kami menjadikan Engkau sebagai sesuatu yang membuat kami cukup, bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan ketika kami mengikut Engkau, kami tidak mau undur lagi. Kami mau tetap setia. Masalah boleh datang, pergumulan, kesulitan hidup boleh datang, tetapi kalau ada Tuhan menyertai kami akan melihat Tuhan akan membuat teduh setiap gelombang badai kehidupan. Tuhan akan membuat percepatan-percepatan dalam hidup kami. Masalah-masalah kami akan diselesaikan dalam waktunya Tuhan. Setiap masa pandemik ini juga kami imani, ketika kami menjadikan Tuhan sebagai sumber kami, yang memuaskan kami, yang membuat kami merasa cukup, kami juga akan mengimani bahwa Tuhan akan membawa percepatan-percepatan sehingga pandemi ini akan cepat berlalu. Dan tolong mampukan kami untuk kami bisa mengikuti anjuran pemerintah, melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas di luar, sehingga kami bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi mari Roh Kudus, Engkau menguatkan, meneguhkan kami semua. Biarlah Engkau yang membuat kami merasa cukup Tuhan. Christ is enough for me. Jesus, Engkau cukup buat kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami alaskan doa kami demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.